Tuhan, hati Tuhan disenangkan oleh setiap pujian kami umat-umat-Mu. Karena pujian itu keluar dari dalam hati kami, karena kami rindu menyenangkan hati-Mu. Bapa Sorgawi, kami percaya Engkau ada di tempat ini. Dan Engkau bahkan akan berbicara bagi setiap kami saat pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Kalau Engkau hadir dan bertata di atas setiap pujian kami umat-umat-Mu. Dan saat ini Engkau juga hadir untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi seluruh jemaat-jemaat yang ada di tempat ini. Kami bersyukur, biarlah berikan kami telinga seorang murid sehingga kami boleh mendengar setiap firman-Mu, menaruh firman Tuhan dalam hati kami, dan kami boleh melakukan, biarlah firman itu bertumbuh berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Hamba-Mu, urapi hamba-Mu, bukan oleh kuat gagah hamba-Mu, bukan oleh hikmat kepintaran hamba-Mu, tapi semuanya karena urapan dan hikmat Tuhan dan pewahyuannya Tuhan yang mengalir dalam kehidupan hamba-Mu. Ini hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Ada haleluya. Tanggal 17 Agustus kita akan memperingati hari kemerdekaan. Kalau saat ini kita merdeka, kita bebas seperti sekarang ini, bisa menikmati kehidupan kita dengan luar biasa. Itu ada banyak hal yang harus dilalui. Kita tahu pahlawan-pahlawan bangsa kita, mereka berjuang, mereka mengorbankan diri mereka, nyawa mereka, supaya apa? Bangsa Indonesia ini merdeka. Bangsa Indonesia merdeka karena ada pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Dan saat pagi hari ini kita bersyukur, dan saya akan menyampaikan firman Tuhan, merdeka dalam Kristus. Siapa yang memberi kemerdekaan bagi setiap kita anak-anaknya? Yang memberi kemerdekaan bagi kita adalah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita sembah. Dia mati di kayu salib, menebus setiap dosa-dosa kita. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang merdeka dari setiap dosa-dosa itu. Amin Bapak Ibu. Yesus begitu mengasihi kita. Dia mati di kayu salib supaya kita menjadi orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Bahkan kita, Tuhan rindu kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan dari setiap dosa. Karena apa? Dosa itu yang menghalangi untuk apa? Untuk kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Saat pagi hari ini saya menyampaikan merdeka di dalam Kristus. Yuk kita membuka firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang kelima. Kita akan membaca ayat 1 dan ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat 1 dan ayat yang ke-13. Kalau sudah menemukan semua, nanti saya akan membaca ayat yang pertama. Bapak Ibu semua nanti membaca ayat yang ke-13. Galatia pasal yang kelima dari ayat yang pertama. Perikopnya kemerdekaan Kristus, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13. Puji Tuhan, Bapak sekalian dalam Tuhan. Kemerdekaan adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Untuk apa? Untuk kita boleh melayani Tuhan, untuk kita hidup di dalam kekudusan. Tuhan memberikan kemerdekaan bagi kita, bukan hanya cuma supaya kita merdeka, supaya kita bebas untuk melakukan segala sesuatu, tetapi Tuhan memerdekakan kita supaya apa? Supaya kita sebagai orang-orang yang percaya, kita hidup di dalam kekudusan. Dan supaya kita hidup melayani Tuhan.
Tuhan sudah datang ke dunia ini, diberikan hidupnya untuk melayani. Dan Tuhan mau bagi setiap kehidupan kita. Tuhan memerdekakan kita. Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Tapi mari, kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, Tuhan mau supaya apa? Kita hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, dan hidup untuk melayani Tuhan. Dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23, saya akan membacakannya. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu di dalam Galatia 3 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dalam kasih. Tuhan sudah memberikan kemerdekaan bagi kita. Oleh sebab itu Tuhan panggil hidup kita. Untuk apa? Untuk kita hidup melayani Tuhan. Karena kita sesungguhnya adalah orang-orang yang berdosa, dan Tuhan memerdekakan kita. Karena apa? Karena begitu Tuhan mengasihi hidup kita, dan Tuhan mau pakai hidup kita menjadi alat untuk kemuliaan akan namanya. Kita bersyukur Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kemerdekaan yang Tuhan beri bagi kita. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Kalau orang yang tidak merdeka Bapak Ibu, hidupnya terkungkung di dalam dosa-dosa, orang itu tidak akan bisa melayani Tuhan. Orang itu tidak bisa dengan segenap hati memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tapi bersyukur oleh karena kasih, Tuhan memerdekakan kita supaya kita hidup untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita mau melihat apa sih ciri-ciri orang yang belum merdeka di dalam Tuhan. Apa sih ciri-ciri orang yang belum merdeka? Bagaimana sih orang yang belum merdeka itu? Kita lihat ya. Yang pertama, masih diperhamba oleh dosa. Kita membaca ayat di dalam Roma pasal 6 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Roma 6 ayat 17 sampai 18. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah kuteruskan kepadamu. Ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ciri-ciri orang yang belum merdeka adalah orang yang masih diperhamba oleh dosa. Artinya apa? Hidup tetap di dalam dosa, hidup diperbudak oleh dosa, hidup dikungkung dosa. Artinya apa? Hidup kita selalu ada dosa dan melakukan dosa dalam kehidupan kita. Jadi ciri-ciri orang yang belum dimerdekakan adalah apa? Orang yang hidup di dalam dosa. Kita manusia bisa berdosa? Bisa. Kita manusia biasa kok. Disakiti orang kita bisa marah. Marah dosa? Dosa. Tetapi kalau orang dimerdekakan, kalau kita menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan, ketika kita berbuat dosa, kita sadar, oh aku berbuat dosa, kita minta ampun, Tuhan ampuni. Dan besok lagi kita tidak berbuat hal yang sama. Tetapi kalau kita diperbudak oleh dosa, hidup kita selalu melakukan dosa, 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 dan dosa. Itu ciri, itu tanda orang yang apa? Belum dimerdekakan di dalam Kristus. Yang berikutnya, belum dapat menjaga hati
Dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya belum dapat menjaga hati adalah hidup penuh dengan kebencian. Itu tidak bisa menjaga hati. Iri, dengki, tidak bisa mengampuni seperti Bapak Gembala kemarin katakan. Dan banyak hal lagi yang ada dalam hati kita yang urusannya dengan hati kita. Dalam minggu ini benar-benar hati saya diuji, sungguh-sungguh diuji. Ada seorang yang bagi saya itu sangat-sangat menyakiti saya, dan dalam banget, sakit banget. Saya sini bisa menangis. Tuhan mampukan aku untuk mengampuni orang itu. Tapi jujur, saya hamba Tuhan, tapi berat banget bagi aku, berat banget. Waktu itu saya tidak bisa berdamai dengan hati saya. Pikiran saya terganggu, hati saya terganggu, akibatnya tidak bisa konsentrasi dalam melakukan apa-apa. Tapi saya berkata, Tuhan, aku mau menang dalam aku menjaga hatiku. Aku tidak mau membenci orang itu, aku mau mengampuni orang itu. Mampukan aku, Tuhan. Aku percaya aku orang yang sudah dimerdekakan Tuhan. Secara manusia mungkin aku sulit, gak bisa mengampuni orang itu. Tapi aku percaya Tuhan sudah memerdekakanku, dan aku pasti bisa mengampuni orang itu. Benar Bapak Ibu? Sepertinya Tuhan taruh sesuatu dalam hati saya. Linda, aku sudah mengampuni kamu. Masa sih? Masalah kayak gitu kok kamu udah sulit untuk mengampuni? Aku tidak sulit loh ngampuni kamu. Saya tertemplak benar-benar. Tuhan, aku mau bangkit. Aku mau kalahkan pikiran hatiku yang tidak benar di hadapan Tuhan. Suatu kali saya ketemu orang itu, Bapak Ibu. Ketika mau ketemu deg-degan, jujur deg-degan. Tuhan, mampukan aku. Mampukan aku. Saya ketemu dengan orang itu. Saya beri salam, saya sapa. Ketika itu saya lakukan, damainya luar biasa. Seperti iklan, pernah lihat iklan napasin Bapak Ibu, yang dilihat tali sampai gitu ya. Tapi ketika dibuka, lega. Saya bisa merdeka, sehingga saya bisa menikmati kembali sukacita itu. Ketika berdoa, ketika memuji Tuhan, saya bisa menikmati hadirat Tuhan. Karena apa? Saya menang untuk mengendalikan hati saya. Mungkin kita berkata, Tuhan sulit kok, ngampuni itu sulit. Tapi kalau kita mau, mudah bagi Tuhan untuk memampukan kita. Kalau kita mau menang, kalau kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan, kita harus bisa mengalahkan segala sesuatu itu. Amin. Kita harus bisa menjaga hati kita dengan baik. Hati itu sangat-sangat sensitif, Bapak Ibu. Nek orang menegur kita ketika hati kita damai, baik-baik saja, oke. Oh, Bapak itu bercanda, oh Ibu itu bercandaan. Tetapi ketika hati kita tidak damai, mungkin lagi ada masalah, lagi bermasalah hati kita. Ketika orang mungkin menegur, atau orang ngomong, atau orang bertingkah apapun juga, kita pasti kerasa dan akhirnya apa? Terbawa dalam hati kita, kita menjadi sakit dan lain sebagainya. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dalam hati kita itu terpancar kehidupan kita. Bapak dikasih dalam Tuhan, kita mau menjadi orang yang merdeka. Dan kita tahu bahwa ciri orang yang belum merdeka adalah orang yang belum bisa menjaga hatinya dengan baik. Yang ketiga, kurang mengucap syukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, saya akan membacakannya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi
kamu. Orang yang belum mengalami yang namanya kemerdekaan itu adalah orang yang belum bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Tetapi orang yang belum merdeka, orang itu dalam hidupnya pasti tidak bisa mengucap syukur. Kita lihat bangsa Israel ketika mereka di padang gurun selama 40 tahun. Bangsa Israel isinya bersungut. Padahal ketika mereka di padang gurun, Tuhan pelihara mereka. Tuhan memberikan mereka makan, Tuhan memberikan mereka minum, Tuhan memelihara mereka sedemikian rupa, Tuhan menolong mereka. Tetapi bangsa Israel hidup mereka penuh dengan persungutan. Mereka tidak bisa mengucap syukur. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau kita orang yang merdeka, hidup kita bisa mengucap syukur. Tetapi orang yang belum merdeka, orang itu tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun pertolongan demi pertolongan sudah terus datang mengalir dalam kehidupan kita, tetapi kalau karena kita orang yang belum dimerdeka di dalam Kristus, di sini kita hanya bersungut, nggerutu, ngomel, nyalakan Tuhan, nyalakan orang yang di sekitar kita dan lain sebagainya. Bapak kasih dalam Tuhan, ciri orang yang belum merdeka, orang itu kurang bersyukur, tidak bisa mengucap syukur. Tetapi saya percaya kita yang ada saat pagi hari ini, kita adalah orang-orang yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan, amin. Karena kita adalah orang-orang yang merdeka, amin. Kita orang-orang yang merdeka di dalam Kristus, haleluya. Dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana dan apa sih ciri hidup orang Kristen yang merdeka itu. Tadi bagaimana ciri orang yang tidak merdeka. Tapi saat ini kita lihat lebih jauh lagi ciri atau bagaimana ciri hidup orang Kristen yang merdeka itu. Yang pertama, kita buka di dalam Galatia 5 ayat yang ke-1 ya. Ayat yang tadi pertama kita baca. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ciri hidup orang Kristen yang merdeka adalah berdiri teguh dan tidak diperhamba oleh dosa. Artinya apa? Kita tetap tidak goyah, sehingga kita tetap hidup dalam kebenaran. Tantangan bagi orang Kristen banyak, godaan bagi orang Kristen banyak, tawaran-tawaran yang menggiurkan yang membawa kita dalam dosa banyak. Bapak Ibu sering kasih dalam Tuhan. Tetapi orang yang sudah merdeka di dalam Kristus, dia akan menjadi pribadi yang tetap teguh di dalam Tuhan, amin. Tidak akan goyah. Persoalan masalah apapun yang ada di hadapan kita, yang sedang kita hadapi, itu tidak mempengaruhi iman kita, tidak mempengaruhi kesetiaan kita kepada Tuhan. Tantangan apapun yang ada di depan kita, jangan biarkan itu membuat kita goyah. Tetapi kita anak-anak Kristus, anak-anak yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, tetaplah berdiri teguh, jangan pernah engkau goyah. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang sanggup memberikan engkau kekuatan untuk tetap berdiri teguh. Secara fisik kekuatan manusia mungkin kita lunglai, kita tidak berdaya, kita lemah. Untuk kaki kita berdiri tegak tidak kuat sepertinya. Tapi kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Ada tangan Tuhan yang senantiasa akan menopang kita. Ada tangan Tuhan yang senantiasa akan memberikan kita kekuatan. Sehingga apa? Kita tetap mampu berdiri tegak. Kalau kita berdiri tegak, kita akan sanggup melewati, kita sanggup menghadapi setiap pergumulan hidup kita, persoalan hidup, tantangan demi tantangan yang ada di depan kita. Kalau kita lemah, kalau kita lunglai, bisa kita menghadapi pergumulan hidup kita? Tidak. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, tetap berdiri teguh, jangan goyah, jangan pernah imanmu goyah, amin. Oleh hal apapun juga, jangan pernah imanmu goyah.
Yang kedua Bapak Ibu, ciri hidup orang Kristen yang merdeka. Yang tadi pertama, berdiri teguh dan tidak diperhamba dosa lagi. Artinya apa? Kita tetap hidup dalam kebenaran, tetap mempertahankan iman kita, tidak goyah oleh apapun juga. Bila hanya biarlah Kristus yang satu-satunya ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, menggunakan kemerdekaan dengan benar. Galatia 5 ayat 13. Saya akan membaca. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Yang kedua, menggunakan kemerdekaan dengan benar, artinya jangan sembrono, jangan hidup semau kita sendiri, jangan hidup jangan hidup seperti apa yang menjadi pemikiran kita sendiri. Jangan kita hidup dengan kebenaran kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sembrono, Bapak Ibu. Tuhan sudah memerdekakan kita, Tuhan sudah melepaskan kita dari segala kutuk dosa dan lain sebagainya. Tapi kasih Tuhan yang luar biasa itu, kemerdekaan yang Tuhan berikan itu, jangan kita anggap sepele dan jangan kita menganggap itu secara hal yang itu tidak penting. Jangan sembrono ketika kita menggunakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Hidup itu adalah kesempatan, Bapak Ibu. Tuhan berikan kesempatan untuk kita merdeka. Pakai kemerdekaan yang Tuhan beri hanya untuk memuliakan Tuhan, hanya untuk melayani Tuhan. Jangan pakai kemerdekaan yang Tuhan beri bagi kita untuk kita melakukan hal-hal dosa, untuk kita melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, untuk kita melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Gampang. Hari ini aku berbuat dosa, besok berbuat dosa, seminggu lah full 7 hari tak dosa terus. Gampang kok aku datang sama Tuhan minta ampun, Tuhan ampuni kok. Iya, kalau Tuhan izinkan kita sempat datang sama Tuhan minta ampun. Ketika kita hidup di dalam dosa, Tuhan panggil kita, apa yang terjadi? Jadi jangan pakai kemerdekaan yang Tuhan beri itu dengan sembrono, Bapak Ibu sering kasih dalam Tuhan. Tapi pakai kemerdekaan yang Tuhan beri hanya untuk memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, dan memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui setiap kehidupan kita. Jangan karena kasih Tuhan, kita tahu kasih Tuhan itu besar dan luar biasa bagi kita, kita nyaman-nyaman saja untuk kita berbuat dosa. Kita enjoy saja untuk kita melakukan dosa. Kita ingat Bapak Ibu, upah dosa itu maut. Tuhan tidak mau kita hidup dalam maut. Tuhan tidak mau kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Tuhan tidak mau, tapi Tuhan mau hidup kita bisa melihat kemuliaan Allah. Tujuan akhir hidup kita untuk kita masuk dalam kerajaan sorga bersama Bapa kita. Tetapi kalau kita hidup terus menerus di dalam dosa, kita ada dalam kungkungan dosa, maka maut itu yang menjadi milik bagian kita. Jangan pernah nyaman dengan dosa yang kita lakukan. Ketika kita sadar, oh Tuhan aku sudah berbuat dosa, datang sama Tuhan minta ampun. Dan jangan ulangi dosa yang sama. Ketika kau datang kepada Tuhan, terus melakukan dosa lagi, melakukan dosa yang sama lagi, namanya bebal, Bapak Ibu. Dan Tuhan tidak mau itu terjadi dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Biarlah kita menjadi benar-benar orang yang merdeka di dalam Kristus. Sehingga tidak ada lagi dosa yang bercokol di dalam kehidupan kita. Kita benar-benar menang dari setiap dosa-dosa yang ada. Sehingga apa? Kita hidup dalam kebenaran. Dan orang yang hidup dalam kebenaran akan melihat kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan,
ciri hidup orang Kristen yang merdeka, menghasilkan buah bagi Kristus. Galatia 5:13 bagian yang akhir. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tuhan mau dalam kehidupan kita, sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, hidup kita harus berbuah. Hidup kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah melalui setiap kehidupan kita, ketika kebenaran Tuhan ada dalam hidup kita, kita hidup benar, kita tidak hidup dalam kungkungan dosa, kita hidup benar. Percayalah, hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita bisa menjadi berkat bagi suami, bisa menjadi berkat bagi istri, bagi anak-anak, bagi teman-teman, bagi saudara, bagi siapapun orang di sekitar kita. Ketika kita hidup dalam kebenaran, hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi orang yang merdeka di dalam Kristus, hidupnya berbuah, hidupnya menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Saat pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan setiap kehidupan kita. Bagaimana besarnya Tuhan di dalam kehidupan kita, betapa kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Dia memerdekakan kita. Dia melepaskan kita dari setiap dosa yang membelenggu hidup kita, yang seharusnya maut yang menjadi milik bagian kita. Tetapi Tuhan memberikan kemerdekaan yang luar biasa itu bagi kita. Tapi Tuhan mau kemerdekaan yang Tuhan beri, pakai itu untuk engkau memuliakan Tuhan, untuk engkau melayani Tuhan, untuk engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itulah ibadahmu yang sejati di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak mampu, minta kepada Tuhan. Mampukan aku Tuhan, untuk aku menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Engkau. Aku tidak mau hidupku dikungkung dalam dosa. Aku tidak mau hidupku terus-menerus hidup dalam dosa. Tapi benar-benar aku mau menjadi pemenang. Dan benar-benar aku mau hidupku dimerdekakan di dalam Kristus. Ketika Tuhan ada dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, Tuhan yang akan terus memerdekakan kita, membawa kita kepada jalan kebenarannya, dan kehidupanlah yang akan menjadi milik bagian kita, orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan. Hidup ini harus jadi. Sekali lagi katakan hidup ini. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.